wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vinata Agnia Zahra Firdaus. Pada video ini, saya akan membahas tentang punktuasi dalam bahasa Indonesia. Saya memilih materi ini karena menurut saya punktuasi adalah hal yang sangat dasar dalam menulis, tetapi sering dianggap sepele. Padahal kesalahan kecil dalam tanda baca bisa mengubah makna sebuah kalimat. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menulis, baik itu tugas kuliah, chat, maupun media sosial. Namun, masih banyak orang yang belum menggunakan tanda baca dengan tepat. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas materi ini agar kita bisa lebih memahami pentingnya punktuasi dalam komunikasi tertulis. Nah, punktuasi adalah tanda baca yang digunakan dalam bahasa tulis untuk mengatur kalimat, memberikan jeda, serta memperjelas makna. Contohnya yaitu, ayo makan kucing. Ayo makan kucing. Kalimat pertama berarti kita seolah-olah akan memakan kucing. Sedangkan kalimat kedua berarti kita mengajak kucing untuk makan. Perbedaan ini terjadi hanya karena adanya tanda koma. Punktuasi berfungsi untuk memperjelas makna dan menghindari kesalahpahaman. Contoh, ibu bilang jangan pulang malam. Ibu bilang jangan pulang malam. Pada kalimat pertama, maknanya kurang jelas karena tidak ada jeda. Sedangkan pada kalimat kedua, tanda koma menunjukkan bahwa itu adalah pesan dari ibu, sehingga maknanya lebih jelas. Nah, setelah kita tahu pengertian dan fungsinya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu jenis-jenis punktuasi dan bagaimana cara penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama, tanda titik. Saya sudah menyelesaikan tugas. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Kalimat ini menunjukkan bahwa pernyataan sudah selesai. Selanjutnya, tanda koma. Contoh, di rumah saya membaca buku, menulis catatan, dan mendengarkan musik. Koma digunakan untuk memisahkan beberapa kegiatan agar mudah dipahami. Tanpa koma, kalimat akan terasa panjang dan membingungkan. Selain itu, ada tanda titik koma. Contoh, dia ingin ikut lomba, tetapi waktunya tidak cukup. Titik koma digunakan untuk memisahkan dua bagian kalimat yang masih berhubungan. Di sini, kedua bagian masih berkaitan tetapi memiliki makna yang berbeda. Kemudian, kita lanjut ke titik 2. Contoh, hal yang perlu dipersiapkan adalah kartu identitas, alat tulis, dan buku. Titik 2 digunakan untuk memperjelas bahwa setelahnya akan ada rincian atau daftar. Kita juga mengenal tanda tanya. Contoh, mengapa kamu datang terlambat? Tanda tanya menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tidak hanya itu, ada juga tanda seru. Contoh, hentikan perbuatan itu sekarang. Tanda seru digunakan untuk menunjukkan perintah atau emosi yang kuat. Berikutnya ada tanda kutip. Contoh, kakak berkata, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tanda kutip digunakan untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah ucapan langsung dari seseorang. Selanjutnya ada tanda hubung. Contoh,
Mobil-mobil itu terparkir rapi di halaman. Tanda hubung digunakan untuk menunjukkan kata ulang, yaitu mobil-mobil. Selain itu, terdapat tanda elipsis. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tanda elipsis menunjukkan bahwa kalimat tersebut belum selesai atau ada bagian yang sengaja tidak diucapkan. Dan yang terakhir, ada tanda kurung. Contoh, dia bekerja di Bandung. Nah, Bandung adalah kota yang terkenal dengan kulinernya. Tanda kurung digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang tidak wajib ada dalam kalimat utama. Dari semua contoh tadi, kita bisa melihat bahwa punktuasi sangat berpengaruh terhadap kejelasan makna. Jika tanda baca digunakan dengan tepat, maka pesan yang disampaikan akan mudah dipahami. Namun, jika salah, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, penggunaan punktuasi juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam menyusun kalimat dan berkomunikasi secara tertulis. Sekian pembahasan dari saya tentang punktuasi dalam bahasa Indonesia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa membantu kita semua untuk lebih memahami penggunaan tanda baca dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.